Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur ya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama secara langsung maupun secara online nanti di rumah. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami boleh Engkau layakan untuk menginjakan kaki di dalam bait suci-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mempersembahkan ibadah kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, jikalau dalam kondisi saat ini, jikalau kita mengandalkan kekuatan diri kita, mungkin kita tidak akan sanggup menjalani hidup kita. Tetapi jikalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru setiap hari bagi kita. Mari sama-sama kita boleh naikkan pujian indahnya bersamamu. Katakan kami mau dekat kepadamu ya Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan sekali lagi, kami ingin dekat kepadamu ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ajar kami untuk selalu dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan lebih sungguh lagi, ku ingin selalu dekat denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
Amin, sungguh indah bersama dengan Tuhan. Jemaat sekalian, saya ingin kita semua tetap semangat memuji Tuhan meskipun kita dalam saat ini memakai masker. Tapi saya yakin dan percaya semangat kita tidak akan pudar karena hanya kita memakai masker. Saya juga undang untuk jemaat yang di rumah yang saat ini beribadah bersama dengan keluarga maupun beribadah pribadi. Mari sama-sama kita boleh memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Katakan lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta bumi ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Allah Maha Besar. Katakan lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Allah Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Allah Maha Besar. Katakan, Tuhan Allah Maha Besar. Tuhan Allah Maha Besar. Katakan lagi, Tuhan Allah Maha Besar. Tuhan Allah Maha Besar. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Robin Simanjuntak dengan satu tema, mendoakan anak. Selamat pagi. Ya. Shalom semuanya. Saya harap kita semua sehat ya. Pasti sehat dong ya. Tadi udah tembak. Ini kaum remnan yang terseleksi. Yang lolos begitu ya. Oke, saudara-saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan ya dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-29. Saya ada kasih ya. Ayat 18 dan 19. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di tengah situasi pandemi yang belum surut Tuhan.
kami boleh memulai ibadah di gedung gerejamu ya Tuhan, di bait-Mu yang kudus, yang suci. Kami mohon urapan-Mu, pertolongan-Mu kepada setiap kami, supaya kami boleh beribadah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Sekalipun dalam keterbatasan kami, tapi kami boleh merasakan kehadiran Allah lewat puji-pujian, doa-doa kami, dan firman Tuhan akan dibagikan. Tuhan juga akan pimpin. Kami percaya kuasa Roh Kudus menopang setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masih dalam rangka Hari Ayah, ya, kita akan membahas tentang peran seorang ayah di dalam kehidupan kita dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 18 dan 19. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikianlah nats firman Tuhan. Saudaraku, kalau bicara tentang peran ayah, ayah seperti apakah aku, begitu ya? Atau bukan cuma ayah sebetulnya. Mama seperti apakah, ibu seperti apakah aku, ya? Atau bukan cuma sekedar ibu ya, calon ayah seperti apakah aku, begitu ya? Yang akan segera menikah dan akan segera memiliki anak, begitu ya? Kita udah pikir nggak sih kita akan seperti model orang tua kayak apa, begitu ya? Apakah kita sungguh-sungguh mendidik anak kita dalam kebenaran dan mendoakan mereka? Saudara, di slide saya memberikan 2 contoh seorang yang hebat di dalam mendidik anak-anak mereka, saudara. Saudara kenal Hudson Taylor? Tahu dong ya, pernah dengar namanya ya. Dia sebagai apa? Dia sebagai seorang misionaris ya dari Inggris yang melayani ke Tiongkok dan menghabiskan lebih daripada separuh hidupnya melayani di sana, saudara. Saudara, ayah dari Hudson Taylor yaitu James Taylor. Nah, sebenarnya saya lagi buat program nih ya. Saya mau tayangin cuman videonya, cuman kata Pak Rusdi nggak boleh lama-lama katanya. Ya udah kita taat dah ya. Tentang Hudson Taylor. Saya dalam rangka WFH saya mencoba berpikir ya, daripada nganggur-nganggur, saya buat video-video YouTube 7 menit namanya Kultum. Kuliah 7 menit maka kelamaan kalau 7 menit kan. Ditayangin. Kuliah 7 menit tentang para misionaris. Hudson Taylor, David Livingstone, William Carey dan lain sebagainya. Kalau kalian nggak keberatan nanti saya share ke Pendeta Rusdi Japri, nanti bisa di-share ke kalian begitu ya. Banyak lagi gitu, Timothy Chow Sekwang dan banyak lagi, Jim Elliot dan lain sebagainya. Nah, Hudson Taylor ini saudara-saudara, dia adalah seorang yang melayani di Tiongkok dan ayahnya James Taylor, dia mengagumi kebudayaan Tiongkok. Ya. Nah, sejak kecil dia sudah punya cita-cita untuk menjadi hamba Tuhan bahkan misionaris sejak umur 5 tahun. Siapa di sini yang punya anak udah punya cita-cita jadi hamba Tuhan ya? Kalau kita tanya sama anak-anak, sederetan anak 20 anak, gede mau jadi apa? Jawabannya dokter ya, bisnismen atau desainer dan lain sebagainya. Belum tentu ada yang jawab mau jadi pendeta. Ya. Tetapi anaknya Hudson Taylor, saudaraku, dia sejak usia 5 tahun dia sudah ada keinginan untuk menjadi seorang misionaris ke Tiongkok. Ayahnya ingin dia menjadi seorang misionaris. Dan ayahnya Hudson Taylor mendoakan dia, mengajar dia firman Tuhan. Walaupun kehidupan Hudson Taylor ada pasang surutnya. Dia pernah juga nakal, ya, sama seperti anak-anak lain. Ya. Dia pernah juga bertindak yang tidak sopan.
Tapi itu menjadi kesedihan bagi mamanya. Mamanya mendoakan dia. Sehingga pada waktu usia 17 tahun, Hudson Taylor kemudian bertobat, mengalami kelahiran baru, dan kembali panggilan itu ada di dalam dirinya. Dan dia mempersiapkan diri untuk itu. Ya, lalu dia belajar bahasa Mandarin, ya, lalu dia bekerja sebagai seorang asisten dokter, ya, belajar pengobatan, lalu dia berangkat. Saudara, dia berangkat itu perjalanan 6 bulan naik kapal. Waktu saya baca riwayatnya, wah luar biasa sekali ya, menghadapi ombak dan lain sebagainya, angin kencang gitu ya, sampai 6 bulan sampai ke Shanghai. Nah, itulah seorang Hudson Taylor, seorang yang karena doa dari ayahnya, maka dia mengikuti panggilan Tuhan. Dan dia memiliki satu tujuan yang jelas sejak usia 5 tahun. Contoh yang kedua adalah John G. Paton di situ. Saudara, dia adalah seorang misionaris yang hebat. Seorang yang berani, saudara. Mungkin Paton ini jarang kita dengar ya. Tapi dia adalah seorang yang melayani ke suku Indian, yaitu Vanuatu ya. Jadi dia melayani di satu tempat yang memang masih kanibal. Orang-orang bilang waktu dia mau berangkat ke sana sebagai misionaris bilang, jangan, lu cari mati. Ya, itu orang-orang Indian yang ada di situ itu masih kanibal. Lu bisa dibunuh, bisa dimakan. Tapi dia tetap hatinya. Dia melayani di sana. Tidak jarang dia harus berhadapan dengan dukun, dengan okultisme, dan dia diserang. Waktu saya baca riwayatnya, dia diserang begitu saudara-saudara, dia mau diserang, tidak mempan. Malah dia tantangin itu dukun. Dia makan 2 buah apel, dia gigit, terus dia kasih yang gigitan itu yang masih ada ke 2 dukun itu. Silahkan kalian, ini bekas gigitan saya, makanan saya, kalian mau apain saya terserah. Pakai ini, gitu ya. Jadi pakai media kan untuk nyerang orang kan. 2 orang dukun. 2 orang dukun itu kemudian berusaha untuk mencelakai dia. John Paton ini saudara. Tapi tidak berhasil. Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun. Sehingga mereka banyak yang bertobat. Kenapa dia bisa seperti itu? Rupanya karena ayahnya. Nah ini. Peran dari ayah daripada John Paton. Sehingga dia boleh kemudian menjadi hamba Tuhan. Memiliki keberanian, memiliki kuasa saudaraku. Sekali lagi dikatakan di situ ayahnya memiliki satu tempat rahasia. Pada waktu dia berdoa untuk anak-anaknya. Anaknya banyak 11. John Paton salah satunya. Setelah makan, kumpul makan. Ya waktu itu masih sempat kali ya makan siang ya. Nggak kayak kita ya. Udah jarang makan bersama keluarga ya. Habis makan, maka ayahnya akan pergi ke satu tempat, di mana tempat itu anak-anaknya tahu. Itu adalah tempat bagi ayahnya untuk berdoa. Nah saudaraku, kalau kita bicara tentang ayah seperti apakah kita, maka kita juga harus belajar dari tokoh di dalam Alkitab ini, yang tadi kita sudah baca, yang diberikan kepada saya, yaitu tentang Salomo, saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di situ saya buat ya, ada 2 hal di sini yang kita mau bahas, 2 saja, yaitu tentang mengapa dan tentang bagaimana. Yang pertama, mengapa? Mengapa Daud mendoakan Salomo, saudara, sebagai seorang ayah? Nah, ini harus kita lihat berdasarkan konteks bagian ini. Ya, apa yang bagian ini mau katakan, saudara? Jadi ini bicara tentang kebutuhan. Kebutuhan apa, saudara? Nah di sini kalau kita lihat di dalam 1 Tawarik mulai dari pasal 28 itu ya sampai 29 saudara, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang persiapan untuk pembangunan bait suci. Pasal 28 bicara tentang Daud memberikan pesan-pesan terakhirnya, dan juga tentang pasal 29 sumbangan untuk pembangunan bait suci udah disiapkan di dalam era Daud, saudara. Walaupun Daud tidak bisa ya, betul ya. Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah yang suci karena tangannya berlumuran darah, membunuh banyak orang. Maka harus anaknya lah Salomo yang
bisa membangunnya. Nah, karena ada kebutuhan inilah saudara, ini yang menjadi alasan mengapa Daud minta supaya Tuhan tolong Salomo. Dia berdoa kepada Tuhan akan Salomo anaknya, supaya apa? Diberikan hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah dan peringatan dan ketetapan Tuhan. Nah, inilah yang kita lihat ya, pembangunan bait suci memerlukan hati yang tulus. Salomo didoakan untuk memiliki hati yang tulus. Tulus dalam hal apa? Di dalam menerima firman Tuhan, di dalam membaca Taurat, di dalam melakukan Taurat Tuhan. Perlu ketulusan. Tanpa ketulusan maka kita tidak bisa memahami dan mempraktekkan Taurat itu, firman Tuhan itu. Maka disinilah yang pertama saudara-saudara, yaitu melakukan segala-galanya dan mendirikan bait Allah yang dipersiapkan. Sekarang soal bagaimana? Berikutnya, bagaimana adalah ketulusan hati, ya. Setelah diminta memiliki ketulusan hati, maka Salomo kemudian dari doa Daud itu, saudara, pada waktu Allah menawarkan Salomo akan satu permintaan dalam hidupnya. Apa yang kau inginkan? Nah saudara, dia bisa minta apa? Harta, nama baik, kebesaran, menang atas segala musuh-musuhnya, dan istri yang banyak. Ya memang banyak sih ya, 1000 ya. Dia bisa minta segala-galanya. Tetapi Salomo hanya minta satu hal, yaitu hikmat. Bagi saya menafsirkan, ini adalah bagian dari ketulusan hati, saudara. Seorang yang tulus hati, dia tidak akan neko-neko, dia tidak akan minta macam-macam, dia tidak akan minta untuk kepentingannya. Tetapi dia akan minta untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan orang banyak. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, saudara. Bagi saya ini adalah bicara tentang ketulusan hati, apa yang didoakan dari sang ayah, yaitu Raja Daud. Maka di sini kita lihat bahwa dengan hikmat itulah Salomo memerintah. Dia memerintah dengan benar dan dia memerintah dengan adil. Kebenaran dan keadilan selalu berjalan bersama-sama. Ya. Dalam bahasa Yunaninya dikaiosune atau righteousness dalam bahasa Inggris. Kebenaran, keadilan. Orang benar mesti bertindak adil. Orang yang bertindak adil harus ada kebenaran. Kalau ada orang yang merasa diri benar tapi dia tidak adil, maka kebenaran itu dipertanyakan. Kalau ada orang yang bertindak dengan adil, tapi dia belum memiliki kebenaran, maka keadilan itu bukanlah keadilan yang seharusnya, yang sempurna, yang Allah berikan. Tetapi Salomo punya dua-duanya, kebenaran sekaligus keadilan. Dengan itulah dia memerintah, dengan hikmat bijaksana. Sehingga namanya masyhur, sampai Ratu Sheba aja datang, saudara-saudara dari negeri yang lain, untuk melihat kerajaan Salomo. Maka saudara di sini kita melihat bagaimana Salomo ya memiliki segala sesuatunya. Karena apa? Karena ada doa dari Raja Daud. Walaupun memang waktu Daud menjadi raja, kerajaannya seharusnya yang berhak mendapat siapa? Bukan Salomo, Adonia, anak Daud yang lain, ya. Tetapi entah kenapa Nabi Nathan mengatakan bahwa Salomo lah yang semestinya menjadi raja. Lalu Betseba ibunya didesak untuk memperjuangkan itu. Dan Salomo hidup bagi Tuhan. Walaupun di masa akhir hidupnya dia kemudian membelot jauh dari Tuhan. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa dua hal ini, mengapa dan bagaimana. Oke, sekarang masuk di dalam situasi kita, saudara. Kita ya ayah-ayah, kita yang adalah orang tua yang hidup di dalam zaman sekarang, atau bahkan calon ayah, calon suami. Bagaimana kita bisa melihat diri kita, saudara-saudara? Yang pertama adalah mengapa. Maka di sini saya melihat bahwa ayah masa kini, mengapa? Karena kita butuh kekuatan,
di dalam mendidik anak-anak kita di era masa kini. Jadi saudara bayangkan saudara-saudara, pada waktu zaman Salomo, ya, masa Raja Daud menjadi ayahnya, tantangannya tidak terlalu besar, tanda kutip, relatif. Ya, mereka ada tantangan, mereka ada pergumulan, ada bahaya-bahaya yang mereka hadapi di dalam zaman mereka, peperangan dan lain sebagainya, ya, perjinaan dengan ilah-ilah dewa-dewa bangsa lain dan lain sebagainya. Tetapi kita di dalam era sekarang ini pun kita memiliki tantangan, saudara, yaitu kita berhadapan dengan digital world, ya kan? Dunia yang begitu marak dengan informasi-informasi secara digital, saudara-saudara. Kita hidup di dalam dunia yang internet, dunia yang maju, dunia yang berkembang, dunia yang dikatakan di situ adalah unlimited, ya. Dunia yang tanpa batas, dunia yang tanpa sekat, dunia yang juga tanpa belas kasihan. Bayangkan saudara, selama beberapa lama ya, kita 3 bulan kali ya ada ya kebaktian online kali ya. Saudara, waktu kebaktian online pasti belum tentu ikut kebaktian di sini juga kan? Ada yang ikut kebaktian di sana di mana-mana ya, webinar ya, atau YouTube atau Zoom, jujur aja deh ya. Ya. Jemaat saya ada yang teman bilang, itu dia sama papanya tuh nggak pernah ikut di kita ya Zoom. Kalau kami lewat Zoom langsung jadinya ya. Iya, kenapa ya? Oh iya, mungkin dia ngelihat acara lain tuh 9:30 juga. Acara mana tuh? Di Reform Pak Tong yang khotbah. Waduh, saingannya berat nih. Kita khotbah di sini, di sono khotbah juga 9:30. Mereka pilih sono jadinya kan. Lalu saudara ada yang mengikuti khotbah di mana? Di mana? Banyak sekali ya. Minggu lalu yang khotbah di tempat kami secara Zoom adalah Pendeta Yakub, ya, itu anak dari yang dulu pendeta yang lama yang sudah meninggal, keponakan dari Pendeta Erwin Nuh. Dia menjadi hamba Tuhan di Kanada saudara ya, di Toronto kalau nggak salah. Dan dia khotbah. Di sana dia jam 12 malam, di sini kami 9:30 pagi. Kalau kami kebaktiannya 9:30 kan. Bayangkan saudara, ya. Kalau misalnya khotbah di gedung, dia harus datang naik pesawat berapa jauh tuh? Ongkosnya berapa besar tuh? Ya kan? Maka tentunya dia nggak pernah kalau nggak datang ke Indonesia, nggak pernah khotbah begitu kan? Kalau kecuali ada kunjungan yang mendesak atau bagaimana kan? Tapi ini dia selama masa ini dia sudah diminta paling tidak minimal 2 kali khotbah di dalam masa pandemik ini, kebaktian online, saudara. Jadi dunia kita adalah dunia yang tanpa batas, saudara, dan bahayanya pun luar biasa. Kita bisa mengakses segala sesuatunya, hal-hal yang baik dari internet, dunia internet baik, bagus, yang bisa kita akses. Tetapi ada juga hal-hal yang buruk yang kita bisa akses, termasuk anak-anak kita, ya kan? Saya kalau anak saya lagi main HP, gitu ya, smartphone, game apa yang dia mainin, saya lihat. Terus video apa yang dia mainin, lihat di YouTube, saya perhatiin. Diam-diam aja saya lihat. Saya berapa kali bilang, nggak boleh ya, lihat tontonan yang dewasa-dewasa ya, dosa lo itu. Ya pi, anak laki, bayangin. Itu sekali masuk, tung, wih, kalau dia lihat pornografi, ya, apa akibatnya tuh terhadap pikirannya dia ya. Waduh. Jangankan main game, iklan aja begitu ya. Iklan saudara-saudara, iklan permainan. Ada yang pilihan-pilihan itu kan gila tuh. Seorang gadis Tiongkok begitu kan, mau diperkosa sama orang, ya ini cerita aja ya. Terus kemudian ada seorang raja yang datang menolong. Wah, terus pilih itu
gadis itu mau ditolong apa tidak. Akhirnya ditolong. Terus setelah ditolong dipilih, mau dibawa atau ditinggalkan? Dibawa. Terus dipilih lagi. Terus si perempuannya bilang, Raja, aku berhutang budi sama engkau. Silakan, engkau mau apakan aku? Pilih. Tinggalkan atau ya ini bahasanya di situ kwek-kwek. Tahu sendiri ya maksudnya ya. Nah itu game, permainan saudara. Bayangkan kalau anak-anak kita mengakses yang begitu-begitu ya. Nah inilah dunia kita saudara. Nah di sini kita melihat bahwa saat ini kebutuhan kita adalah, kalau bicara tentang kebutuhan, Daud mendoakan Salomo karena ada kebutuhan untuk membangun bait Allah. Tetapi kita di dalam zaman sekarang bukan bait Allah secara fisik yang kita sedang bangun. Gedung, bukan. Tetapi bait Allah secara rohani, saudara. Inilah kebutuhan kita. Kita mendidik anak kita mendoakan anak kita supaya menjadi orang, anak Tuhan yang building society. Membangun masyarakat, membangun orang-orang Indonesia nantinya dengan baik. Itulah mengapa kita harus mendoakan anak kita sebagai ayah. Kadang-kadang saya kalau malam ya, anak saya tuh kadang-kadang minta ditemenin ya. Jadi dia menceraikan saya dengan istri saya kalau udah malam. Jadi tidur di kamarnya dia berdua begitu kan. Pak, temenin ya Pak. Oke. Tapi garuk papi ya. Iya. Nah, ada balasannya begitu ya. Karena badan saya suka gatel-gatel nih ya. Nah, kemudian waktu tengah malam saya kebangun. Saya lihat wajahnya. Ini anak ke depan mau jadi apa ya? Kalau Tuhan mau pakai jadi hamba Tuhan sih saya rela. Saya siap, anak laki. Satu lagi anak perempuan. Ya. Saya pegang tangannya, kepalanya. Saya doa. Tuhan pakai dia ketika dia dewasa nanti, entah jadi apa, entah jadi alatmu, terserah Engkau Tuhan. Itu ya doa saya. Enggak tiap hari kebangun dan enggak tiap hari doain. Tapi paling tidak itu yang doa saya. Ya kalau bangun pagi, habis tidur bangun pagi saya doain juga. Ya enggak selalu juga saudara-saudara, doain keluarga, anak-anak saya. Itulah peran seorang ayah. Dalam arti di sini jangan takut saudara, wah doain ntar anak gua nih jadi hamba Tuhan nih. Gua nggak rela nih, nggak siap. Enggak, jangan khawatir. Kita doain anak kita nggak harus dia nanti suatu saat jadi hamba Tuhan ya. Kalau jadi hamba Tuhan nggak apa-apa kayak Hudson Taylor begitu kan, sama John Patton tadi kan. Tetapi kalau kita doain lalu dia menjadi orang yang dipakai Tuhan dalam bidangnya, entah dia di ekonomi, di IT, kedokteran, fisikawan, atau apapun, itu yang perlu saudara-saudaraku. Maka di sini itulah yang kita melihat mengapa kita perlu mendoakan anak-anak, karena kita butuh kekuatan Tuhan. Butuh Allah yang membentuk anak kita. Kalau enggak kita enggak bisa. Yang kedua adalah tentang mengapa, bagaimana menjadi ayah masa kini adalah bagaimana kita menjadi sahabat sebetulnya, ya kan? Menjadi sahabat bagi anak-anak kita, saudara-saudara. Menjadi sahabat berarti kita menjadi teman bicaranya. Kita bukan memposisikan diri sebagai atasannya dia, ya, sebagai orang tuanya dia yang harus dihormati, yang harus dihargai, begitu kan? Apalagi dalam tradisi kita orang Timur, ya. Selalu ada jarak antara orang tua dan anak ya. Tradisi Tionghoa juga ya kan. Anak ya tetap anak, dia gede juga dia tetap jadi anak gitu kan. Ya, itu yang terjadi dengan di gereja kami dengan beberapa orang tua begitu ya. Kadang-kadang mereka nggak sadar cara perlakuan mereka terhadap anak mereka waktu kecil sampai waktu mereka jadi anak-anak udah pemuda, udah mahasiswa tetap sama. Anak ya tetap anak begitu kan. Bukan soal menjadi mentor, aku mentor, guru, anakku adalah murid, bukan itu saudara, tetapi menjadi sahabat. Sahabat adalah menjadi teman atas anak-anak kita. Menemani dia ya, waktu ya main game kah, atau olahraga kah, atau apa, atau ngajak diskusi.
Terus terang bagi saya juga ini nggak gampang, ya nggak gampang, ya. Apalagi saya juga pernah dibentuk dalam keluarga yang beradat timur, di mana orang tua ngomong harus didengar, ya, diturutin, dan ada otoritas, ya, bahkan otoriter, begitu ya, nggak gampang, saudara. Sama anak yang kedua saya berhasil, anak cowok, saya bisa pendekatan karena sama-sama laki-laki. Tetapi sama anak saya yang perempuan yang sudah beranjak dengan puber, remaja, dia lulus SMP, mau naik ke sekolah SMA, ya, tahu sendiri ya dunia remaja ya, puyeng ya yang punya anak-anak remaja, aduh puyeng. Mau ngomong kayak apa? Kita bersikap begini salah, begitu kan? Ngotot. Wah, akhirnya ego kita sebagai orang tua kan naik jadinya begitu kan. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, situasi kita, yaitu bagaimana kita menjadi sahabat. Fokus hingga selesai. Fokus itu yang perlu kita lakukan. Jadi sahabat itu harus fokus. Seperti Hudson Taylor dan Patton. Mereka fokus. Mendidik anak-anak mereka fokus. Itu yang utama. Itu bukan sampingan. Itu bukan selingan. Mendidik anak, mendoakan anak bukan selingan, bukan sampingan, tapi yang utama. Tapi yang terjadi adalah pekerjaan kita yang utama, hobi kita yang utama, iya kan? Mendidik anak, mendoakan anak, itu hanya selingan kalau ada waktu. Nah saudara, yang utamakan proses bukan hasil. Mendidik anak di dalam zaman sekarang bukan hasilnya, tetapi prosesnya. Bagaimana kita mendampinginya, menjadi sahabat bagi dia di dalam keadaan apapun, suka duka, berhasil atau gagal, ya kan saudara? Nah inilah sebenarnya yang Tuhan tuntut kepada kita di era sekarang. Berikut. Nah saudara, Salomo adalah seorang yang di awal dia baik, tulus, dapat hikmat. Dia tahu kebenaran kan? Dia tahu apa yang benar. Tetapi di situ dikatakan mengetahui yang baik daripada yang buruk tidak selalu berarti melakukan yang benar. Pada masa tuanya dia jatuh ke dalam dosa, dia mengikuti dewa-dewa sesambahan daripada istri-istrinya yang banyak itu, saudara. Dan dia gagal di situ, saudara. Maka di sini kita bisa bayangkan, saudara, seorang Raja Daud yang mendoakan Salomo dari kecil, dia baik, bagus, tetapi di dalam masa tuanya dia bisa melenceng, saudara. Bisa gagal. Ada kemungkinan gagal nggak? Ada. Kita mendoakan anak kita, kemungkinan berhasil ada, bagus. Ya. Bisa berhasil, bisa jadi, saudara. Tetapi ada kemungkinan juga suatu saat dia jatuh, dia lemah. Tetapi paling tidak, bank love atau tangki cinta, tangki kasih dan tangki rohaninya itu, saudara, sudah kita isi, benar nggak? Waktu dia jatuh, waktu dia gagal, kita sudah isi. Misalnya dia pergi kuliah ke Australia, ke US, dia bisa saja jatuh, lemah karena lingkungan. Tetapi saya percaya doa-doa kita masa kecil itu menjadi kekuatan, ya, tangki, ya, yang isinya sudah diisi penuh begitu ya, tangki kayak mobil gitu ya, bensin. Kita udah isi penuh dan kita sudah berikan dia firman Tuhan, ayat-ayat hafalan di sekolah minggu segala macam atau di rumah. Itu dia akan ingat ketika dia jatuh, ayat-ayat yang dulu dia baca dan doa-doa kita itu membawa dia kembali, saudara. Jadi artinya apa? Artinya kita perlu mendoakan anak kita. Kalau Salomo yang didoakan saja bisa gagal, gimana yang nggak didoakan ya? Saudara yang nggak pernah doain anak saudara, ya, saya yang mendoakan anak saya aja, kemungkinan anak saya nanti suatu saat jatuh, lemah dan gagal, bisa kan? Bayangkan apabila kita sama sekali tidak pernah mendoakan dan memperhatikan kehidupan rohani anak kita, mendoakan mereka, lebih lagi bisa gagal, saudara-saudara. Maka di sini kita melihat bahwa perlu kita memperhatikan kehidupan rohani dan mendoakan anak kita. Terakhir, inilah contoh orang tua yang sukses. Saudara mau? Jonathan Edward,
Ya, saudara ingin nggak punya jadi orang tua seperti Jonathan Edward begitu ya? Ini dia adalah seorang hamba Tuhan, ya, yang dipakai Tuhan dengan istrinya Sarah. Edward, saudara-saudara. Ada seorang yang mencatat kehidupan keluarga mereka. Ya, dia dulu seorang rektor, saudara, tapi dia rela tinggalin kedudukan yang tinggi lalu melayani di satu gereja yang kecil, saudara. Dia betul-betul humble. Dan dia menyediakan waktu 1 jam setiap hari untuk kumpul dengan anak-anak mendiskusikan firman Tuhan. Jonathan Edward. Hasilnya adalah anak cucunya dicatat 13 jadi rektor. 65 jadi profesor, 100 jadi pengacara, 30 menjadi hakim, 1 menjadi wakil presiden. Wow, ya. Dan 66 dokter, 8 pejabat pemerintah, 3 jadi senator dan 3 jadi gubernur. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Legacy apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Harta? Harta akan habis. Kehormatan? Kehormatan akan pudar. Tetapi hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur, berterima kasih sekali lagi kami boleh belajar dari firman Tuhan. Benar Tuhan, bahwa kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami di era sekarang yang semakin sulit dan sangat mengerikan untuk mendidik anak-anak kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami Tuhan. Kami gentar sebab kami orang-orang tua yang penuh dengan keterbatasan dan kedagingan juga. Karena itu Tuhan, kami bawa semua anak-Mu yang ada di gereja ini Tuhan. Para orang tua, para ayah yang memiliki anak dan calon ayah. Supaya mereka menjalankan firman Tuhan. Mereka mengetahui apa yang baik dan melakukannya dengan benar. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih untuk Pendeta Robin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengakui iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. So sekalian mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Pertama kita berdoa berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dan gugus tugas COVID-19 untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tetap waspada. Kondisi normal baru dapat mengakibatkan penyebaran virus semakin meluas kalau masyarakat lengah dan tidak waspada. Mari kita bersama-sama doakan agar seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bersatu melawan COVID-19 dengan mengikuti aturan pemerintah dengan penuh kesadaran dan disiplin tinggi. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami terus berdoa untuk masyarakat Indonesia ini, supaya diberikan kesadaran, himbauan-himbauan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mereka boleh melakukannya dengan baik, melakukan social distancing, menjaga kesehatan mereka dengan baik. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya dengan kerjasama yang baik, dengan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kesehatannya, menjaga dan mengikuti aturan pemerintah, Engkau boleh menolong negara kami ini, sehingga wabah virus COVID-19 ini boleh segera berlalu. Demikian juga ya Tuhan, kiranya Engkau menyatakan belas kasihan-Mu pada seluruh dunia ini. Kami berdoa kiranya wabah ini ada di dalam kuasa-Mu dan Engkau sanggup melewatinya dan membiarkannya itu berlalu. Kiranya anugerah Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi bangsa kami, bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kedua, kita berdoa bagi ibadah offline di gereja yang kita adakan, yang dimulai hari ini dan juga akan diadakan di minggu-minggu selanjutnya. Kita doakan persiapan yang dilakukan gereja untuk mengikuti protokol kesehatan dapat dilakukan dengan baik. Mari kita berdoa juga untuk mereka yang beribadah di rumah. Kiranya mereka boleh beribadah tetap dengan sungguh-sungguh, penuh dengan antusias. Mereka yang beribadah gereja juga boleh mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kita berdoa supaya ibadah kita baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui online boleh Tuhan pimpin berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini dan di minggu-minggu selanjutnya. Kiranya Engkau memberikan kesadaran bagi setiap jemaat-Mu yang beribadah di tempat ini supaya boleh mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan juga aturan-aturan yang sudah diberikan oleh gereja boleh diikuti dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, mereka yang beribadah online, yang beribadah di rumah-rumah, berkati juga semangat ibadah Tuhan tanamkan di dalam diri mereka, sukacita beribadah Tuhan tanamkan di dalam diri mereka, sehingga dalam kesatuan walaupun tidak bisa berada di satu tempat yang sama, kesatuan rohani boleh kami rasakan karena kami beribadah di dalam satu roh dan kepada Tuhan kami yang agung dan mulia. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur kami boleh berdoa bersama. Kiranya Tuhan yang mendengarkan setiap doa-doa yang kami panjatkan. Dan saat ini kami juga teringat bagi saudara kami Petrus Jonathan, ketua majelis kami yang saat ini sedang sakit karena serangan jantung. Kiranya Tuhan pimpin pengobatan yang dijalankan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang akan menopang dia, memberikan kesembuhan kepada dia. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, ketenangan daripadamu. Kuasa Tuhan boleh Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Kiranya berkat-Mu boleh nyata dan turun atas kami semua. Saudara sekalian, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kiranya kasih daripada Allah yang penuh dengan kelimpahan, kasih dari Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib, kasih dan pimpinan Roh Kudus boleh menyertai hidupmu untuk tetap setia mengikuti Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Sebagai orang tua, saudara sekalian diberikan bijaksana untuk terus mendidik anak-anak saudara sekalian di dalam kebenaran firman dan terus mendoakan anak-anak saudara sekalian. Kiranya berkat Allah Tritunggal menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. So sekalian, minggu depan kita ada perjamuan kudus. Nanti perjamuan kudus juga ada protokol-protokol kesehatan yang saudara harus perhatikan. Tetapi pastinya perjamuan kudus diadakan dengan memperhatikan itu semua, sehingga saudara sekalian bisa tenang untuk mengikutinya. Dan kepada jemaat yang ada di rumah, jemaat yang ada di rumah juga boleh mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan hati dan melihat perjamuan kudus ini adalah satu perjamuan kasih di dalam Tuhan yang begitu bernilai, sehingga saudara harus melakukannya dengan penuh kesopanan, dengan penuh hati yang siap untuk mengingat cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita semua. Nah, saudara sekalian juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ada amplop-amplop yang sudah tersedia di bangku-bangku. Nanti setelah saudara sekalian pulang, saudara sekalian bisa memasukkan ke kotak-kotak yang sudah disediakan. Dan untuk jemaat di rumah bisa juga memberikan persembahan ucapan syukur dengan mentransfer ke rekening yang sudah diberikan sebelumnya yang tertera di ibadah online. Nah, saudara sekalian, kiranya kita terus untuk berdoa supaya wabah COVID-19 ini boleh berlalu dan kita boleh beribadah di tempat ini bersama-sama kembali. Pasti saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini ada rencana Tuhan yang baik. Ya, walaupun memang kita menjalankannya kadang-kadang begitu berat, tetapi pasti di setiap yang terjadi tangan Tuhan yang tetap berkuasa atas segala sesuatunya, dan ada sesuatu yang baik yang akan Tuhan nyatakan, baik bagi bangsa kita, bagi dunia ini, maupun bagi setiap kita pribadi. Amin, saudara sekalian ya.